Chris ini mengenalkan dirinya sebagai Alexander Supertramp. Jadi bukan Christopher McCandless, wah, Alexander Supertramp. Dan menariknya nama Supertramp ini punya makna yang sesuai dengan kepribadiannya Chris rupanya, wah. Supertramp itu artinya orang yang suka mengembara dengan berjalan kaki. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum memulai cerita ini, wah, aku pengen nanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih lagi suntuk nih, terus healingnya dengan main ke alam atau ya motoran gitu lah keliling-keliling kota? Pernah kalian kan? Aku yakin lah 100% di antara kalian pasti pernah. Tapi kalian pernah nggak, wak, kebayang ternyata ada loh ini orang yang kalau lagi suntuk healingnya tuh main ke hutan Alaska yang notabene tuh jauh sekali dari pemukiman dan juga peradaban manusia. Nah, hal ini dilakukan oleh seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Christopher McCandless. Chris ini berkelana dari timur ke barat, utara ke selatan, melewati kota demi kota, bahkan sampai menyeberang ke negara lain. Dan epicnya lagi, wak, dia ini nekat melakukan petualangan itu tanpa membawa uang atau juga perbekalan yang cukup. Nah, kira-kira apakah dia berhasil survive? Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau berbagi sebuah informasi menarik dulu nih, wak. Jadi kalau misalnya kalian punya hobi berbelanja online kayak aku nih, wak, aku punya sebuah tips supaya kalian bisa dapat cashback. Caranya gampang kali, wak. Kalian cuma perlu buka Shopback dulu sebelum check out. Setiap kali aku belanja online, aku tuh pasti check out barangnya nih lewat aplikasi Shopback. Shopback ini adalah aplikasi yang akan memberikan rewards berupa cashback kepada seluruh penggunanya dari setiap transaksi belanja online, wak. Kalian bisa dapetin cashback tanpa ada jumlah minimum belanja. Berapapun harga yang kalian check out, wak, pasti akan dapat cashback lewat aplikasi Shopback ini. Dan cashback yang kalian dapat tadi, wak, bisa dicairkan dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk pulsa. Kalau misalnya saldo kalian udah terkumpul Rp25.000, bisa dicairin jadi pulsa, wak. Dan kalau misalnya saldo kalian sudah terkumpul Rp50.000, bisa dicairkan jadi uang tunai melalui rekening bank kalian. Dan menariknya lagi, wak, Shopback ini punya lebih dari 700 merchant e-commerce dari beragam kategori, mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Uniqlo, Zalora, Watson, sampai merchant travel seperti Agoda, Booking.com, Trip.com, dan lain-lain ada. Kalian bisa belanja di merchant-merchant tadi, wak, biar bisa dapetin cashback dari Shopback. Biasanya kalau aku mau staycation, wak, aku selalu pesan hotelnya lewat Shopback ini. Lumayan, wak, cashbacknya besar kali. Bisa buat belanja lagi. Nah, ini aku kasih lihat saldo cashback aku berapa. Lumayan kali kan? Nah, supaya kalian juga bisa ikutan nabung cashback di Shopback, wak, sekarang aku mau tunjukin cara penggunaannya ya. Pertama-tama kalian langsung masuk dulu ke aplikasi Shopback-nya, lalu pilih merchant kesukaan kalian. Karena aku lagi pengen belanja baju di Uniqlo nih, wak, jadi aku pilih di Uniqlo ya. Nanti cashbacknya dapat berapa akan muncul di sini, wak. Dan setelah itu kalian akan diarahkan ke merchant yang sudah kalian pilih tadi. Udah deh, abis itu kalian bisa langsung berbelanja seperti biasa aja, wak. Dan cashbacknya akan otomatis masuk ke akun Shopback kalian setelah pembayaran terverifikasi tentunya. Cara yang sama juga berlaku buat kalian yang mau liburan dan mau booking hotel juga, wak, ya. Terus nanti kalau misalnya kalian mau dapat untung lebih lagi, aku saranin buat kalian pakai Shopback sekarang juga, karena di tanggal 25 Juni besok, wak, Shopback akan berulang tahun yang ke-10. Selamat ulang tahun Shopback. Semoga sukses selalu dan selalu bisa menebar manfaat bagi kita semua ya. Berkat Shopback, wak, aku jadi punya pengalaman belanja yang sangat menyenangkan dan tentunya dapat cashback yang sangat mantap kali. Nah, di hari spesialnya Shopback ini, wak, ada banyak sekali promo-promo ulang tahun yang menarik kali karena Shopback ini sedang bagi-bagi cashback non-plok untuk semua penggunanya. Ini aku kasih tahu nih, wak, ya, apa aja promonya. Yang pertama, ada promo super cashback di mana kalian membayar barang belanjaan cuman 10% aja. Terus yang kedua, wak, kalian juga bisa belanja barang apa saja dan pasti dapat cashback sampai dengan 100 juta rupiah. Terus yang ketiga, wak, ada juga promo cashback sampai dengan 10 kali lipat di 10 merchant pilihan. Lalu yang keempat, ada juga extra cashback non-plok day di mana kalian bisa dapetin cashback yang berlimpah kali. Makanya jangan lupa pakai aplikasi Shopback-nya, wak. Caranya gampang kali, kalian cuma perlu download aplikasi Shopback di link yang aku sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Daftarkan akun kalian dan jangan lupa juga untuk memasuki kode SB Nadia biar nanti dapat tambahan cashback lagi, wak, sebesar Rp20.000. Itu lumayan kali loh. Selamat berbelanja dan selamat panen rezeki cashback non-plok dari Shopback, wak. Nah, setelah puas berbelanja pakai Shopback, sekarang baru nih kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, wak, seperti biasa sebelum aku masuk ke kisah petualangan Christopher McCandless ini, wak, terlebih dahulu aku mau menceritakan soal latar belakangnya, wak, ya. Jadi, wak, Christopher McCandless atau Christopher Johnson McCandless ini lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1968 di kota El Segundo, California. Ibunya bernama Wilhelmina Mary McCandless, sedangkan ayahnya bernama Walter McCandless, wak. Nah, Chris ini memiliki seorang adik perempuan yang berusia 3 tahun lebih muda bernama Karen. Nah, keluarga McCandless ini, wak, bisa dibilang
memang bukan keluarga sembarangan loh. Mereka ini adalah keluarga yang sangat berkecukupan secara finansial dan juga terpandang di mata masyarakat. Walter McCandless, sang ayah ini bekerja sebagai insinyur di lembaga antariksa NASA, sedangkan Mary, sang ibu ini bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan penerbangan yang bernama Hughes Aircraft. Nah, sementara itu Chris sama Karen, adik-beradik ini dikenal sebagai anak yang sangat cerdas dan juga sangat berprestasi di sekolah mereka. Pokoknya perfect kali lah keluarga mereka ini, bapak ibunya sukses, anak-anaknya pintar pula ya kan. Tapi sayangnya kesempurnaan itu tidak bertahan lama karena pada suatu hari Walter, sang ayah ini tiba-tiba kecanduan alkohol dan dia sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya. Belum cukup sampai di situ juga, ketika usianya sudah menginjak remaja si Chris ini juga dikejutkan dengan sebuah rahasia kelam yang disimpan rapat-rapat oleh Walter dan ibunya selama ini. Jadi ternyata Walter, sang ayah ini udah punya istri lain sebelum menikah sama ibunya Chris. Jadi dengan kata lain, ibunya si Chris ini adalah istri kedua bapaknya gitu. Tapi masalahnya di sini Walter itu belum bercerai sama istri pertamanya Jadi pas nikah sama ibunya si Chris ini, Walter masih berstatus sebagai suami orang. Dan selain itu juga Chris ini juga baru tahu kalau ternyata Walter ini sudah punya 6 orang anak dari istri pertamanya. Nah, kenyataan pahit itulah yang membuat Chris pun merasa sangat terpukul dan sangat-sangat kecewa. Pantesan aku nih jadi sering dipukul bapakku. Mungkin memang gegara kehadiranku ini nggak pernah diharapin sama bapakku kayak gitu. Nah, selain dia ini kecewa sama bapaknya, Chris ini juga kecewa kali sama ibunya karena ternyata ibunya tuh juga udah tahu gitu loh kalau suaminya ini laki orang. Kenapa ibunya ini malah bersedia dijadikan sebagai istri kedua gitu loh? Kok mau-maunya ibu aku nih, padahal dia bisa aja nolak loh gitu. Jadi dia kecewa lah itu sama orang tuanya kan. Nah, seiring berjalannya waktu, kekecewaan si Chris ini pun mulai mengubah cara pandang Chris terhadap dunia. Dia menganggap bahwa orang tuanya itu adalah simbol kemunafikan manusia. Dari luar memang tampak perfect, tapi rupanya di dalam problematik gitu di matanya si Chris ya. Dan semenjak kejadian itu, Chris pun menganggap bahwa hubungan antar manusia adalah hubungan yang memang tidak tulus dan penuh dengan kepalsuan karena traumanya itu. Nah, anggapan itulah yang lama-lama menimbulkan ketidakpercayaan si Chris ini terhadap orang-orang di sekitarnya Jadi macam dia punya trust issue gitu. Di sini Chris pun sudah mulai menghindar dari orang-orang dan lebih sering menghabiskan waktunya dengan menyendiri. Hari berganti hari dan ketidakpercayaan si Chris ini pun semakin menjadi-jadi lagi Ketika dia duduk di bangku SMA, si Chris ini menolak tuh uang saku yang dikasih sama orang tuanya, kan nggak mau diambil uang jajan itu. Dia memilih bekerja sebagai sales door to door untuk bisa mendapatkan uang dia sendiri Dia pokoknya udah ilfil kali lah sama orang tuanya. Nah, dari kerja keras itu si Chris ini nggak cuma dapat uang saku aja rupanya, tapi dia ini juga bisa membeli sebuah mobil Datsun tua second warna kuning untuk dia pakai beraktivitas sehari-hari. Dan nih kan, dia punya mobil tuh dari uang tabungan dia. Singkat cerita, setelah dia lulus SMA di tahun 1986, si Chris ini pun berkuliah di sebuah kampus bergengsi, yaitu Emory University, dengan mengambil 2 jurusan sekaligus. Yang pertama sejarah, yang kedua antropologi. Dan setelah dia menjalani perkuliahan kurang lebih selama 4 tahun, pada tahun 1990, si Chris ini pun akhirnya lulus dengan prediksi terbaik. Dan setelah dia lulus kuliah, si Chris ini sama sekali nggak kepikiran untuk kerja kantoran macam kawan-kawan seusianya waktu itu. Dia ini malah tertarik untuk menjadi pengembara yang dekat dengan alam dan tidak berurusan dengan hal-hal duniawi. Pokoknya aku nggak mau lah jadi manusia yang tunduk sama uang, yang tunduk sama karir atau sama penilaian orang. Aku mau jadi manusia yang bebas gitu, dalam pikirannya si Chris kayak gitu. Dan untuk memuluskan rencananya itu, si Chris ini pun rela mendonasikan semua tabungannya sebesar $24.000 Amerika atau 44 juta rupiah ke sebuah badan amal bernama Oxfam International. FYI, Oxfam International ini bergerak dalam melawan kelaparan kayak gitulah. Pada saat itu si Chris ini menganggap bahwa orang lain kayaknya lebih membutuhkan uang aku lah dibanding aku sendiri kayak gitu. Dah tuh kan, akhirnya setelah dia berdonasi, si Chris ini pun bersiap memulai petualangannya untuk mengendara dengan alam yang sangat menantang dan juga sangat fenomenal ini. Kita masuk ke petualangan si Chris sebagai pengembara. Jadi pada suatu hari di musim panas tahun 1990, si Chris ini menaiki mobil Datsun tuanya sambil membawa sebuah tas ransel. Nah, pas baru aja nyalain mobil, ibunya nengok nih. Ibunya nanya, Chris, kamu mau kemana kok bawa ransel gitu? Aku mau jalan-jalan bentar ke arah barat. Maksudnya ke arah barat tuh kemana? Kata mamanya kan. Adalah pokoknya. Udah mama nggak perlu tahu, tapi udah mama tenang aja, nggak perlu khawatir. Aku akan baik-baik aja kok kata gitu. Ya udahlah, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa nanti kabarin mama kalau udah sampai ya nak ya. Kata, oh iya katanya gitu. Nah di sini si Chris ini sengaja nggak ngasih tahu ibunya karena dia khawatir dilarang pergi sama mamanya.
Udah tuh kan. Setelah berpamitan, si Chris ini pun segera mengendarai mobilnya menuju ke pegunungan Sierra Nevada Wak, yang ada di California, yang berjarak kurang lebih 756 km dari rumahnya. Di situ Chris ini betul-betul nekat kali Wak, karena dia itu mengendarai mobil yang plat sama asuransi mobilnya udah expired. Dan selain itu si Chris ini juga tidak bawa uang, dia nggak bawa makanan ataupun perbekalan yang cukup lah, cuman bawa ala kadarnya aja. Tapi meskipun persiapannya ini kurang matang Wak, si Chris ini merasa sangat bahagia karena dia itu pun bisa menjalani hidupnya dengan bebas gitu. Si Chris ini pun berkendara lah itu kan, hingga akhirnya pada bulan Juli tahun 1990 dia sampailah ini ke sebuah wilayah namanya Lake Mead. Belum sampai ke tempat tujuan awalnya itu Wak. Nah pas sampai di sini si Chris menemui adanya suatu kendala, yaitu mobilnya dihantam sama banjir bandang yang memang lagi terjadi di sana. Dan hal itulah yang membuat mobilnya rusak parah. Nah nengok mobilnya rusak parah, si Chris ini bukannya dicarinya bengkel buat diperbaiki kan, tapi dia malah ditinggalkan aja mobilnya kayak gitu. Udahlah aku tinggalin aja lah mobil ini, aku nggak usah naik mobil lah, aku mau jalan kaki aja. Sambil ya mungkin nanti aku bisa numpang ke pengendara-pengendara yang lewat gitu, ditinggalin aja mobilnya kayak gitu Wak. Dan yang lebih gilanya lagi, entah apa yang dalam pikiran si Chris kala itu Wak ya, Chris juga membakar semua uang yang dia bawa di ranselnya. Uangnya dibakar sama dia. Alhasil apa, dia pun melanjutkan petualangan itu tanpa membawa uang sepeser pun, udahnya jalan kaki. Bayangin Wak, dia senekat itu. Dia ini macam lagi nantang diri dia sendiri gitu loh. Dan setelah beberapa saat berjalan kaki Wak, si Chris ini lagi-lagi menemui kendala karena cuaca di Lake Mead ini panas sekali. Rupanya panasnya sampai 49 derajat Celcius. Bayangkan sama kalian, gak tahan dengan cuaca sepanas itu, si Chris ini pun beberapa kali menumpang kendaraan yang memang lewat, hingga akhirnya pada musim salju tahun 1990 dia sampailah di tujuan awal tadi, yaitu di pegunungan Sierra Nevada. Nah di Sierra Nevada ini si Chris menginap di sebuah tenda perkemahan bersama dengan pengembara-pengembara lain Wak. Nah kumpul-kumpul lah di sana kan. Selama di sana si Chris ini sangat menikmati sekali momen petualangannya. Sampailah pada suatu hari dia kehabisan perbekalan nih. Karena kepepet, si Chris tuh terpaksa Wak dicurinya gitu makanan di beberapa rumah warga yang ada di sana kan. Dicurinya supaya dia bisa makan gitu. Dan hal ini juga berlangsung selama beberapa hari. Sampai akhirnya si Chris pun kepikiran untuk menjelajah ke wilayah yang baru lagi. Aku nggak bisa nih terus-terusan mencuri di sini. Aku harus terus jalan sampai aku dapat tempat yang lebih baik daripada di sini, kata dia. Setelah itu si Chris ini pun bergegas setelah meninggalkan Sierra Nevada dengan berjalan kaki lagi ke arah utara tanpa ada tujuan khusus. Pokoknya dia tuh nggak tahu mau kemana. Pokoknya udahlah jalan aja lah aku kayak gitu. Nah ketika si Chris ini sedang menikmati momen petualangannya itu Wak, di sisi lain keluarganya si Chris, mama bapaknya ini kalang kabut nih nyari keberadaan anaknya. Mana anak kami ini kan? Karena semenjak pergi dia ini sama sekali nggak pernah ngabari orang rumah gitu Wak. Khawatir terjadi sesuatu di sini Wak, ibu Chris sampai disewanya detektif pribadi itu buat cari di mana si Chris ini berada. Tapi entah kenapa si Chris susah kali ditemukan Wak. Sampai kemudian pada suatu hari detektif ini menemukanlah itu sebuah mobil Datsun warna kuning terbengkalai itu di wilayah Lake Mead kan. Mobil yang ditinggalin sama si Chris tuh ketemu sama detektif ini. Nah detektif itu pun langsung melakukan pemeriksaan secara detail sampai akhirnya dia berkesimpulan bahwa si Chris ini sengaja menghilang dan dia memang tidak ingin untuk dicari. Berbekal dari kesimpulan itu, detektif ini pun segera langsung menemui ibunya si Chris dan bilang, "Ibu, mohon maaf, kayaknya memang si Chris ini memang sengaja Bu pergi ke suatu tempat. Saran saya udahlah biarin aja dia dulu. Kalau dia butuh sesuatu dia pasti balik sendiri kok gitu. Ini atas keinginan dia sendiri Bu," kata si detektif. "Oh ya udahlah kalau gitu Pak, makasih banyak ya bantuannya," gitu. Nah di sini ibunya si Chris itu ya memang nggak bisa berbuat apa-apa Wak. Dia cuma bisa pasrah sambil terus berharap semoga suatu hari nanti si Chris ini bisa pulang ke rumah. Nah terus di saat yang bersama nih Wak, si Chris ini ternyata juga sudah mengubah identitasnya. Hal itu terjadi ketika dia ini menumpang ke mobil milik pasangan kekasih yang bernama Bob dan Jen Buress Wak. Nah mereka ini saling berkenalan, waktu itu sempat ketemu sama si Chris. Di situ Chris ini mengenalkan dirinya sebagai Alexander Supertramp. Jadi bukan Christopher McCandless Wak, Alexander Supertramp. Dan menariknya nama Supertramp ini punya makna yang sesuai dengan kepribadiannya Chris rupanya Wak. Supertramp itu artinya orang yang suka mengembara dengan berjalan kaki. Nah dah kan singkat cerita, setelah dia menempuh jarak 2.500 km dari Sierra Nevada tuh pada bulan Januari tahun 1991 si Chris ini pun akhirnya sampai di kota Carthed, South Dakota. Nah pas sudah sampai di sana Wak, tiba-tiba si Chris ini kepikiran untuk mencari pekerjaan sementara. Aku pikir-pikir kayaknya aku harus kerja lah ini biar aku bisa makan gitu kan. Akhirnya udah tuh si Chris ini pun segera merealisasikan keinginannya. Dia melamar lah itu Wak, pekerjaan serabutan di sana sampai akhirnya dia diterima sebagai pengemudi traktor yang bertugas untuk menggiling padi. Nah, selama dia bekerja di penggilingan padi ini Wak, si Chris ini sudah mau bersosialisasi itu. Dia cukup dekat tuh sama atasannya namanya Wayne dan juga sangat akrab dengan beberapa rekan kerjanya yang ada di sana. Tapi sayangnya hal itu juga nggak berlangsung
berlangsung lama. Karena pada tahun 1991 di bulan yang sama Wak, dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan dia ingin melanjutkan mengembara ke area lain lagi. Jadi dia ini ya kerjanya nggak sampai sebulan di sana Wak. Yang penting dapat duit lah sedikit gitu kan, bisa makan di sana, bisa istirahat. Bentar ya udah aku cabut lagi gitu. Sesaat sebelum pergi, si Chris ini meninggalkan sebuah surat perpisahan kepada Wayne, di mana surat itu berbunyi, hidup ini terlalu mudah dengan uang, tapi hari-hariku lebih menyenangkan ketika aku tidak punya uang dan harus berburu untuk makan. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan menjalani hidup dengan cara seperti ini untuk beberapa waktu ke depan. Itu tulisannya. Nah, setelah menulis surat itu, si Chris pun melanjutkan petualangannya lagi-lagi dengan berjalan kaki. Kalau sebelumnya dia ini berjalan tak tentu arah ya kan, kali ini dia punya tujuan Wak, yaitu berpetualang ke Sungai Colorado yang berjarak sekitar 1.400 km dari South Dakota. Dia mau jalan kaki itu, udah tuh dia mulailah start jalan lagi, set gitu. Nah terus Wak, di tengah perjalanan waktu mau pergi ke sana, si Chris ini sempat berhenti di sebuah toko senjata api dan dia membeli sebuah pistol gitulah untuk keperluan berburu. Memang dia beli pistol tuh buat berburu Wak, bukan buat macam-macam. Dan setelah menempuh perjalanan ribuan kilometer itu, pada bulan Februari tahun 1991 pun akhirnya Chris sampai di tujuannya, yaitu di Sungai Colorado. Sebulan Wak perjalanan dia nih. Katanya sih cukup cepat lah bisa dibilang. Kenapa bisa cepat? Karena dia ini lebih banyak numpang kendaraan Wak dibanding berjalan kaki memang. Ada tuh kan. Di Sungai Colorado itu si Chris ketemulah ini sama wisatawan-wisatawan lain yang ditemani sama pemandu mereka. Jadi si Chris di sana nggak sendirian Wak. Selain dia datang sendirian Wak, si Chris ini kan juga datang tanpa membawa alat keselamatan kan, macam pelampung, lampu atau jas hujan dan sebagainya lah gitu. Nah melihat Chris yang memang kurang persiapan itu, salah satu pemandu wisata di sana nanya, "Mas, permisi Mas, ini Masnya mau ke Sungai Colorado juga?" "Oh iya Pak, saya mau ke sana." "Oh gitu ya Mas, tapi Masnya udah punya izin belum ya dari petugas? Kalau masuk ke sini harus izin Mas." "Oh kalau itu belum Pak." "Oh kalau gitu nggak boleh." "Udah Mas ya Mas, coba putar balik dulu ke belakang," kata si yang penjaga ini. Dan memang Wak, kalau mau masuk ke area Sungai Colorado itu harus punya izin dulu ke petugas yang berjaga. Macam kalian mau naik gunung gitu loh, harus catat dulu di bawah tuh kan. Tapi setelah mendengar perintah pemandu wisata tadi Wak, si Chris sama sekali tidak menggubris. Dia lanjut aja tuh memasuki area Sungai Colorado ini. Nah melihat si Chris yang berbuat nekat main terobos kayak gitu aja, pemandu ini pun akhirnya ngelapor lah ke petugas yang ada di bawah. Pak, barusan ada tuh pria muda baru masuk ke wilayah sungai, padahal dia nggak ada bawa alat-alat lengkap loh Pak. Tolonglah Pak dicari Pak ya, saya tak khawatir pula dia malah kenapa-napa. Saya khawatir sama keselamatan dia," kata si mas-mas jaga tadi. "Oh ya baik-baik, nanti akan kami cari. Terima kasih laporannya," kata si petugas di bawah. Nah setelah menerima laporan itu, para petugas pun langsung lah itu Wak, mengejar si Chris secepat mungkin. Tapi sayangnya setelah dicari kemana-mana, hilang si Chris nih Wak. Dia tidak berhasil menemukan si Chris. Berhasil kabur nih Wak si Chris, karena ternyata si Chris sudah terlebih dahulu mendayung perahu dari Sungai Colorado ini menuju kemana? Ke Meksiko, nyebrang negara deh Wak, bukan nyebrang pulau, nyebrang negara. Dan FYI juga Wak, Sungai Colorado ini memang berada di perbatasan wilayah California dan Meksiko, makanya dia bisa nyebrang sampai ke sana gitu. Nah udahlah nih kan, sesampainya di Meksiko, si Chris pun mendarat di sebuah desa yang bernama Golfo de Santa Clara. Tapi di desa itu si Chris ini merasa nggak betah karena ternyata dia ngerasa orang-orang Meksiko yang ada di sana tidak ramah Wak, dan selalu menatap dia dengan tatapan curiga kayak gitu. Nah si Chris yang merasa tidak nyaman akhirnya berinisiatif lah itu untuk balik ke Amerika lagi. Kalau tadi dia naik perahu Wak, sekarang dia ini mau balik pakai jalan kaki nih melalui jalur darat. Nah pas baru sampai di pos perbatasan Meksiko, si Chris ya diperiksa lah sama petugas di sana kan. Nah di situ petugasnya akhirnya tahu nih kalau oh kau masuk Meksiko tanpa dokumen perizinan ya. Berarti dengan kata lain apa, si Chris ini masuk lewat jalur ilegal lah pasti ya kan. Ya iyalah, orang dia naik perahu aja dari Sungai Colorado kok. Dan selain tidak menemukan dokumen perizinan Wak, petugas juga melihat si Chris melakukan pelanggaran lain, yaitu kan dia bawa senjata api itu kan di wilayah Meksiko. Itu kan tadi dia berbekal senjata api. Di situ petugas curiga, "Mas ini mau kemana nih kok kamu bawa senjata api?" "Oh ini saya ini pengembara Pak, terus pistol ini perbekalan saya buat berburu," kata si Chris. Nah mendengar jawaban si Chris, petugas ya tentu nggak percaya gitu aja lah kan. Mereka khawatir si Chris ini sudah berbuat tindak kriminal selama dia singgah di Meksiko tadi. Apalagi dia juga masuknya nggak izin kan. Akhirnya di sini petugas pun langsung segera menahan Chris untuk diperiksa lebih lanjut. Dan setelah diperiksa dan terbukti bersih, dia pun akhirnya dibebaskan. Tapi memang pistolnya disita nih sama petugas. Jadi dia boleh pergi asal pistol tetap di sini, kata si petugas Meksiko. Dah, pergilah dia lagi Wak.
Setelah bebas dari Meksiko ini, Wak, si Chris pun melanjutkan perjalanannya kembali ke Amerika Serikat. Pada saat itu diketahui si Chris ini melakukan perjalanan menuju ke Arizona, Wak. Nah, di perjalanan kali ini si Chris tuh nggak punya tujuan khusus, Wak. Alhasil dia pun lontang-lantung lah selama 8 bulan lamanya, sampai akhirnya di bulan Oktober tahun 1991 dia singgah nih ke sebuah kota kecil gitulah yang bernama Bullhead City. Nah, pas nyampe di kota ini, Wak, si Chris mulai kehabisan perbekalan lagi. Di sini dia mencari pekerjaan lagi sampai akhirnya dia diterima sebagai seorang karyawan di sebuah restoran cepat saji. Nah, selama bekerja di restoran itu, Wak, si Chris ini dikenal sebagai karyawan yang rajin memang, pekerja keras memang, tapi kepribadiannya aneh. Jadi menurut keterangan teman-temannya, Wak, si Chris ini tuh suka menyendiri gitu loh, dan dia nggak mau berbaur. Dan yang paling mengganggu, mohon maaf nih, Wak, ya, dia ini sering berbau nggak sedap gitu karena jarang mandi. Tapi meskipun begitu mereka tuh nggak berani negur si Chris secara terang-terangan gitu loh, karena takut nyakiti perasaannya si Chris kan. Alhasil mereka pun cuma bisa diam aja, sampai akhirnya pada suatu hari si Chris pun memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, setelah resign dari restoran itu, si Chris pun kembali berpetualang, dan kali ini dia mau kembali ke wilayah South Dakota untuk kedua kalinya. Emang bolak-balik aja deh nih, Wak, maunya. Nah, pas dia udah sampai di South Dakota itu di akhir tahun 1991, si Chris ini pun kepikiran lagi nih, aku mau pergi lagi lah, mau pergi berpetualang lagi lah ke sebuah medan ekstrim yang bernama Stampede Trail yang ada di Fairbanks, Alaska. FYI, Wak, Stampede Trail ini adalah rute pendakian yang berada di wilayah yang sangat terpencil dan juga berbatasan langsung dengan alam bebas. Dan selain itu biasanya cuma pendaki-pendaki expert aja, Wak, yang pergi ke sana. Ini si Chris bantai yang mau pergi ke sana kata gitu kan. Tapi meskipun medannya sulit untuk dilalui, si Chris ini sama sekali tidak merasa takut sama sekali. Dia malah semakin bersemangat lagi dan tertantang untuk bisa pergi ke sana. Dan untuk persiapan, Wak, si Chris ini hanya membekali dirinya dengan 4,5 kilogram beras, buku-buku tentang pengetahuan alam atau ensiklopedia, terus ada kamera juga, dan sebuah senapan kaliber 22. Si Chris memberi semua pembekalan itu dari gaji yang dia dapatkan ketika dia bekerja di restoran tadi kan. Nah, udah tuh, setelah perbekalannya dirasa cukup, si Chris ini pun bergegas lah, Wak, pergi ke Stampede Trail tadi dengan berjalan kaki. Gak ada capek-capeknya, udah terbiasa di jalan kaki. Nah, dia terus lah kan berjalan kaki hingga tanpa terasa bulan demi bulan pun berlalu. Pada awal bulan April tahun 1992, setelah menempuh jarak kurang lebih 3.000 mil atau 5.000 kilo, sampailah si Chris ini ke wilayah Alaska. FYI, Wak, aduh kalau kalian nggak jaraknya lah, ini aku kasih perbandingan aja, kasih bayangan. 5.000 km tuh jauh kali loh, Wak. Jaraknya kalian mau tahu sejauh apa? Macam dari Papua ke Aceh, itu 5.000 kilo tuh. Bayangin dia berkelana sejauh itu, jalan kaki, Wak. Jalan apa jalan ini gara-gara kelelahan menempuh jaraknya sejauh itu. Di Alaska, si Chris ini diketahui menyetop beberapa kendaraan yang lewat untuk menumpang. Dan sampai kemudian adalah ini sebuah truk yang berhenti dan juga memberikan si Chris ini tumpangan. Truk itu dikendarai oleh seorang pria paruh baya yang bernama Jim Gallion, Wak. Nah, di sepanjang jalan itu Jim nanya lah kan, ini masnya mau kemana? Kok saya lihat wajahnya macam orang kelelahan kali gitu kan, kata si bapak ini. Iya, Pak, saya habis jalan kaki, Pak, dari South Dakota. Ini saya mau mendaki, Pak, ke Stampede Trail katanya. Yakin kamu mau ke sana? Di sana banyak hewan buas loh, soalnya itu bukan jalur pendakian biasa. Apalagi masnya saya lihat nggak ada bawa perlengkapan khusus nih. Udah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya udah biasa kok berpetualang kayak gini. Udah setahunan ini kok, Pak, saya hidup di jalanan kata gitu. Nah, karena si Chris ini tetap kekeh sama pendiriannya, Wak, ya, Jim pun terpaksa mengantarkan si Chris sampai tiba di Stampede Trail tadi tuh. Sebelum mereka berpisah, baik pula lah bapak Jim ini, Wak. Jim ini memberikan 2 buah sandwich, sekantong snack dan juga sepatu boot miliknya kepada si Chris ini. Pakailah dulu, Mas, ini buat bekal di sana, buat bekal selama kamu ngedaki, hati-hati ya. Oh iya, Pak, makasih banyak, Pak, ya gitu. Nah, di tempat ini akhirnya Jim sama si Chris pun berpisah dan mereka melanjutkan perjalanan masing-masing. Jim balik pulang, si Chris lanjut berkelana lagi. Singkat cerita, si Chris pun terus berjalan masuk ke area Stampede Trail tadi hingga akhirnya dia melihat sebuah sungai besar yang bernama Sungai Teglanica. Melihat sungai ini, si Chris ini pun nyebrang lah pakai ada macam sampan gitu. Terus pas dia udah sampai di seberang, dia lanjut lagi berjalan sampai akhirnya pada tanggal 28 April 1992 dia melihat ada sebuah bus tua, Wak, yang terbengkalai di situ. Nah,
Di sini si Chris kepikiran untuk menjadikan bus itu sebagai tempat tinggal dia sementara. Awalnya si Chris ini cuma mau stay, udahlah aku stay di sini sekitar 1 atau 2 hari lah gitu kan untuk istirahat. Tapi karena betah dia pun tetap stay di bus itu sampai akhirnya pada suatu hari ajalnya pun datang menjemputnya. Karena memang tempat inilah yang menjadi akhir dari petualangan Christopher McCandless. Bus ini juga menjadi ikon yang sangat fenomenal dan dikenal dengan sebutan The Magic Bus. Nah, sekarang aku akan menceritakan hari-hari Chris selama berada di bus ini ya. Nah, jadi selama si Chris tinggal di bus itu, si Chris tuh nggak cuma numpang istirahat aja, tapi dia juga memasak hewan buruan di sana untuk bisa bertahan hidup. Dan selain itu si Chris ini juga mulai menulis sebuah jurnal untuk bisa mendokumentasikan petualangannya. Tapi di sini dia ini nggak nulis panjang kali macam nulis diary gitu, nggak. Dia cuma nulis 1-2 kalimat random aja gitu yang memang mewakili situasinya hari itu. Misalnya nih di hari ke-10 waktu itu dia pernah nulis snow it in gitu. Berarti artinya apa? Turun hujan. Turun hujan pula, turun salju. Terus si Chris pernah nulis lagi brown birthday atau hari beruang coklat, yang itu artinya dia melihat sekawanan beruang yang melintas di sekitar busnya. Dan selain itu si Chris juga mengambil beberapa foto termasuk foto dirinya sendiri. Kan dia bawa kamera memang kan waktu lagi perjalanan terakhir Dan setelah menjalani beberapa hari di sana, ternyata semuanya tidak berjalan sesuai harapannya si Chris karena dia mulai menemui berbagai kesulitan. Salah satunya adalah perbekalan yang dia bawa secara perlahan-lahan sudah mulai menipis, sehingga membuatnya dilanda rasa lapar yang menjadi-jadi. Dia di tengah hutan bukan di kota ya kan, dia nggak bisa nyuri makanan. Gak tahan dengan kelaparan itu, si Chris ini pun akhirnya memutuskan untuk berburu hewan liar Tapi berburu ini ternyata nggak semudah membalikkan telapak tangan tentunya, karena nggak setiap hari juga dia ini berhasil mendapatkan buruan. Si Chris sering sekali kembali ke bisnya dengan tangan kosong, nggak dapat apa-apa gitu. Tapi meskipun begitu pernah juga si Chris ini berhasil menembak seekor rusa besar dengan senapan yang dia bawa tadi. Tapi karena memang minimnya pengalaman hidupnya di alam liar si Chris ini nggak bisa memasak rusa itu. Jadinya dia dibiarkannya aja rusa itu membusuk tanpa dimakan sedikit pun. Nah, karena kesulitan mencari makan di alam bebas si Chris ini pun perlahan-lahan kehilangan berat badan tentunya. Celana sama baju-baju yang dulunya muat di badannya tuh sekarang kedodoran kebesaran semuanya. Orang dia makin kurus kok. Tapi meskipun begitu si Chris ini berusaha sekeras mungkin agar dia bisa survive di alam bebas hingga tanpa terasa 3 bulan berlalu 3 bulan. Memasuki di awal Juli tahun 1992, si Chris merasa tidak sanggup lagi menjalani petualangan itu. Tubuhnya semakin lemah karena dia terus-terusan dilanda kelaparan gitu kan. Nah, di titik inilah untuk pertama kalinya si Chris mikir, apa aku pulang aja ya? Kayaknya memang aku nggak bisa terus-terusan hidup di sini gitu. Dari situ si Chris pun mengumpulkanlah itu sisa-sisa tenaganya untuk berjalan kaki nih menuju ke pintu masuk Stampede Trail tadi. Udah aku jalan ke sana. Siapa tahu ketemu Pak Jim lagi kan. Tapi sebelum sampai di sana si Chris ini menemukan sebuah kendala besar, yaitu Sungai Teklanika. Tadi tuh sungai yang tadi dia seberangin pakai apa tadi tuh meluap rupanya gegara turun salju yang nggak bisa dilewatin. Nah, karena nggak bisa nyebrang, ya macam mana? Terjebak lah di sana. Si Chris pun terpaksa kembali lagi ke busnya, nggak jadi balik dia Setelah kejadian gagal menyeberang ini, si Chris masih tetap menulis di jurnal hariannya Tapi dia ini nulis bukan sekedar pemandangan macam sebelum-sebelumnya lagi Di sini Chris menuliskan kondisinya yang semakin tidak berdaya. Di hari ke-94 Chris menulis, aku lemah, aku kelaparan, aku tidak bisa berdiri. Dan mirisnya lagi tidak ada orang yang membantu Chris karena memang tidak ada satupun orang yang melintas di sana gitu. Di tengah situasi sulit itu, Chris pun akhirnya menulis sebuah pesan dengan kertas besar yang kemudian ditempel di depan busnya Pesan itu berbunyi, SOS, aku butuh bantuan kalian, aku terluka, hampir mati, dan terlalu lemah untuk mendaki keluar dari sini. Aku sendirian dan aku tidak bercanda ya. Demi nama Tuhan tolong aku. Kalau kalian tidak melihatku, itu berarti aku sedang berburu buah beri di sekitar sini. Tapi aku akan segera kembali petang ini. Terima kasih, Chris McCandless di bawahnya. Dan di dalam surat itu untuk pertama kalinya Chris memakai nama aslinya. Jadi bukan nama samaran Alexander Supertramp itu lagi, dipakainya Chris McCandless. Dia tuh berharap semoga ada orang yang bisa membaca surat dia itu. Kalaupun dia lagi nggak ada di lokasi, dia bilang tolonglah tunggu bentar, aku lagi nyari makanan gitu loh. Tapi sayangnya setelah bersusah payah menulis surat itu, tetap aja nggak ada orang yang datang nolong. Medan kesana aja susah kok. Ya udah akhirnya di titik ini si Chris sudah semakin lemah sampai dia ini sudah tidak bisa lagi menulis banyak kata di jurnalnya Pada hari ke-107 si Chris hanya menulis 2 kata aja.
Beautiful Blueberry. Terus di hari ke-108 Wak, sampai ke-113 si Chris udah nggak nulis kata-kata lagi. Dia cuman bikin coretan-coretan panjang, seolah-olah ya dia tidak ingin menceritakan apapun. Catatan jurnal itu berhenti pada hari ke-103 aja Wak. Pada hari ke-104 dan seterusnya si Chris tidak lagi menuliskan apapun. Hari demi hari pun berlalu sampai akhirnya pada tanggal 6 September tahun 1992 ada sekelompok pemburu Wak, yang memasuki hutan Alaska nih dan menemukan ada sebuah bus terbengkalai yang bau busuk kali. Awalnya para pemburu itu mengira kalau mungkin ada bangkai hewan liar nih yang mati di dalam bus itu kan. Tapi setelah mengecek ke dalam bus itu Wak, betapa terkejutnya mereka karena di sanalah mereka menemukan mayat seorang pria yang sudah membusuk. Dan kalian tahu siapa itu kan? Mayat itu adalah mayatnya Christopher McCandless Wak. Para pemburu itu langsunglah manggil polisi untuk bisa dievakuasi kan jasadnya si Chris ini Wak. Dan setelah diperiksa pihak kepolisian pun menduga bahwa Chris sudah meninggal sejak 2 minggu sebelumnya, yaitu pada tanggal 23 Agustus tahun 1992 di usianya yang baru 24 tahun Wak. Polisi juga menduga bahwa penyebab meninggalnya Christopher ini adalah karena dia dilanda kelaparan yang sangat berat. Saat ditemukan sama polisi Wak, mayatnya si Chris ini cuma seberat 67 pon aja, 30 kilogram. 30 kilo Wak, kurus sekali kan. Tapi di sisi lain ada juga nih Wak sumber yang menyebutkan bahwa si Chris ini meninggal bukan karena kelaparan, melainkan karena dia memakan biji kentang liar gitulah yang ternyata itu mengandung racun. Entah mana yang betul ya soal kematiannya, tapi yang jelas si Chris merasa sangat bahagia Wak sudah menjalani hidupnya di alam bebas sesuai dengan kata hatinya. Kok bisa tahu karena dia kan dia udah mati. Dia kan seorang diri. Karena sebelum ditemukan tewas itu di dalam The Magic Bus itu Wak, si Chris ini sempat memfoto dirinya sendiri pakai kertas gitulah bertuliskan, "Terima kasih Tuhan, aku memiliki hidup yang sangat bahagia. Selamat tinggal semuanya, semoga Tuhan memberkati kalian." Dan hal itu membuktikan bahwa meskipun nyawanya berakhir dalam keadaan yang mengenaskan Wak, Chris tidak pernah menyesali jalan hidup yang memang sudah dia pilih itu. Itu soalnya kata-kata terakhirnya yang ditemukan. Oke Wak, jadi itu tadi kisah petualangan Christopher McCandless yang sangat menarik. Sampai juga pernah loh ini diangkat menjadi sebuah buku yang berjudul Into the Wild. Lalu pada tahun 2008 bukunya ini diadaptasi lagi menjadi sebuah film. Kalian tonton lah Wak. Judulnya sama juga, Into the Wild juga. Kisah Chris ini betul-betul bikin aku takjub sebenarnya Wak, tapi sekaligus juga kayak nggak habis pikir gitu. Kok ada ya orang yang senekat itu ya menjelajah alam tanpa pengalaman dan perlengkapan yang mumpuni macam si Chris ini. Dan sebagai tambahan informasi nih Wak, ya menurut sumber yang aku baca, total jarak yang sudah ditempuh sama si Chris ini sejauh 18.879 km dalam kurun waktu 2 tahun aja loh. Angka itu didapat dari perjalanan si Chris ketika menyinggahi 31 kota di Amerika dan juga Meksiko dengan berjalan atau juga menumpang kendaraan. Tadi dia jalannya sebenarnya bolak-balik kan Wak, dari kota sini balik lagi ke sana. Nah inilah yang bikin jaraknya itu jauh kali. Sebenarnya aku juga kagum sih Wak sama si Chris ini karena dia betul-betul teguh dalam mempertahankan prinsipnya ya kan. Dia tidak ingin terikat dengan uang ataupun dengan urusan duniawi lainnya. Tapi posisi lain aku juga berharap semoga kalian tidak menelan mentah-mentah semua informasi di kisah ini Wak ya. Jangan pernah kalian berpetualang ke alam bebas tanpa persiapan matang macam yang dilakukan sama si Chris ini. Jangan dicontoh bagian itu ya. Silakan contoh yang baik-baik aja. Buang yang buruk-buruk. Sama macam-macam kalian. Udah, di sekian dulu video, lumayan panjang ya video ini ya, mantap. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah join membership. Terima kasih banyak yang sudah kasih super thanks ya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa klik link yang ada di description box kalau misalnya kalian punya ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk klik notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Bentar lagi 10 juta kita. Wah, ayo subscribe, jangan nonton aja lah kalian yang belum subscribe. Subscribe apa? Biar sama-sama menikmati 10 juta bersama-sama nih kita. Oke Wak, bye-bye. See you next video.